Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan yang terhormat, yaitu dalam acara webinar edukasi penanganan sampah plastik pada anak usia dini di Satuan PAUD. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang sangat luar biasa. Untuk itu kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Franka Makarim selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat dan Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Komalasari selaku PLT Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Komalasari. Terima kasih Ibu, salam sehat sudah hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami juga ingin turut menyapa kepada yang kami hormati Ibu Nur Aini selaku Kepala Bagian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari PT Asuransi Kredit Indonesia Akskrindo sebagai perwakilan dari OASE Bidang 4 dan sekaligus narasumber kita pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nur Aini. Terima kasih Ibu, salam sehat sudah hadir pagi hari ini Ibu. Oke, dan selanjutnya kami juga ingin turut menyapa kepada yang kami hormati Ibu Sri Suparni Bahlil selaku pendamping Menteri Investasi BKPM. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Yati Mahfud MD selaku pendamping Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Lin Nurhayani selaku pendamping Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan berikutnya kepada yang kami hormati Ibu Nurhayati Mano Arfa selaku pendamping Menteri Perencanaan Pembangunan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Lilia Adohong selaku pendamping Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan tentunya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini yang kami hormati Bapak Ibu seluruh para tamu undangan yang terhormat. Bapak Ibu para tamu undangan, bahwa perlu kami sampaikan edukasi penanganan sampah plastik atau disebut dengan EPSP diharapkan menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam pendidikan sejak usia dini untuk mengatasi permasalahan lingkungan. EPSP diperlukan untuk meningkatkan pemahaman hingga timbulnya kesadaran yang dapat dibuktikan dengan aksi-aksi mengurangi penumpukan sampah plastik dengan mengubah sampah plastik menjadi material atau barang yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat dan Ketua Bidang 1 OASE Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Franka Makarim kami silahkan yang akan menyampaikan sambutannya melalui virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PLT Direktur PAUD Ditjen PAUD Dikdasmen, Ibu Komalasari, para narasumber, ibu-ibu perwakilan dari OASE dan DWP Kemendikbudristek, serta perwakilan guru dan orang tua peserta didik PAUD. Akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar istilah sustainable future atau masa depan berkelanjutan sebagai tujuan global yang kita upayakan bersama. Salah satu persyaratan utama dari masa depan yang berkelanjutan adalah penanganan sejumlah isu lingkungan seperti kelangkaan energi, perubahan iklim, dan manajemen sampah. Di Indonesia, sampah sudah menjadi isu besar yang tidak kunjung tertangani. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2021 volume sampah Indonesia mencapai 18 juta ton per tahun, sementara yang terkelola baik hanya 73%-nya atau 13,2 juta ton. Hal ini disebabkan kerendahan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manajemen sampah,
sehingga sampai hari ini masih banyak di antara kita yang membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan sampah, atau bahkan kurang memperhitungkan produksi sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah situasi ini. Sebagai orang tua dan guru, kita memiliki tugas besar untuk mendorong anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila yang memiliki kesadaran lingkungan. Perilaku positif dalam mengelola sampah perlu ditanamkan sedini mungkin sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan anak sejak kecil sampai dewasa. Marilah mulai hari ini kita mendorong anak untuk menerapkan edukasi penanganan sampah plastik atau EPSP secara optimal di satuan PAUD. Salah satu konsep penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita adalah 3M, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, atau 3Rs, reduce, reuse, and recycle. Mengurangi adalah upaya untuk mengurangi penggunaan produk atau aktivitas yang menggunakan sampah plastik. Dalam pembelajaran, kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa sampah tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan dan mengajarkan tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menguranginya. Kedua, untuk menggunakan kembali. Dalam pembelajaran anak usia dini, kita harus membiasakan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan kembali barang plastik yang masih bisa digunakan. Ketiga, untuk mendaur ulang, kita ajarkan mengajar anak untuk berkreasi menghasilkan barang yang berguna dari sampah plastik yang ada di sekitarnya. Kita perlu memberikan contoh dan panutan baik bagi anak kita. Mulai perlu didorong sedini mungkin, dilakukan dengan cara-cara dan ajakan yang menyenangkan. Oleh karena itu saya berharap kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan juga praktik baik yang akan dibagikan pada hari ini sebagai bekal kita untuk mewujudkan edukasi penanganan sampah plastik yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Itu dia, terima kasih Ibu Franka Makarim atas arahan dan juga sambutan yang sudah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Itu langsung saja kita akan masuk ke sesi talk show kedua kita hari ini yang tentunya masih akan dimoderatori oleh Mbak Cantik kita yaitu Ibu Andini Effendi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Andini. Dengarkan sharing yang kedua. Ini ada Ibu Nur Aini, Kepala Bagian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari PT Asuransi Kredit Indonesia dan perwakilan dari OASE Bidang 4. Silakan Bu Nur Aini untuk bergabung. Tepuk tangannya dulu untuk Ibu Nur Aini. Kemudian ada Ibu Siti Marini, Kepala Sekolah Al Firdaus Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang nantinya akan sharing pengalamannya. Silakan Bu, langsung saja. Nanti kita santai aja ya Bu ya, karena kita nanti akan banyak pertanyaan juga dari Zoom maupun dari floor. Jadi saya tahu ada presentasi yang sudah disiapkan, tapi mungkin kita buat lebih santai supaya informasinya lebih mudah diterima. Hati-hati Bu. Halo Sobat Guru dan orang tua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu ceria ya Sobat. Pengelolaan sampah plastik. Sobat Guru dan orang tua, pada video kali ini kita akan melakukan penanaman karakter peduli lingkungan yang dilakukan melalui strategi kegiatan bermain bertemakan pengelolaan sampah plastik. Kegiatan ini pasti menyenangkan dan bermakna. Simak videonya sampai selesai ya. Satuan PAUD berperan dalam menanamkan pondasi pembentukan karakter anak usia dini yang peduli lingkungan melalui pembiasaan hidup bersih dengan pemahaman pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan kemampuan anak. Penanaman karakter peduli lingkungan dilakukan melalui strategi kegiatan bermain bertemakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan dalam berbagai cara agar mudah dipahami anak usia dini. Praktik baik di bawah ini. 1. Memilah sampah. 2. Sedekah sampah. 3. Menabung sampah. 4. Mengurangi sampah plastik. 5. Pengelolaan sampah plastik. 6. Kegiatan dengan orang tua, menabung sampah dan bawaring.
Yang pertama, memilah sampah. Sampah yang ada di sekolah tentu bermacam-macam. Ada sampah kertas, sampah plastik, atau sampah non-organik, dan sampah sisa makanan atau sampah organik. Maka, perlu disediakan 3 tempat sampah dengan warna yang berbeda, seperti hijau, kuning, dan biru. Tempat sampah hijau untuk jenis sampah organik, kuning untuk sampah plastik, dan biru untuk sampah kertas, sesuai dengan standar umum. Anak perlu diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, sedekah sampah. Anak usia dini perlu dibiasakan untuk peduli dan mau berbagi. Sikap peduli dan berbagi ini diwujudkan melalui kegiatan bersedekah sampah plastik. Dengan bantuan orang tua, anak mengumpulkan sampah dari rumah dan disedekahkan ke sekolah setiap seminggu 1 kali. Salah satu kegiatan sedekah sampah dengan melibatkan orang tua di sekolah, yakni dengan membuat kerajinan dari sampah bersama dengan orang tua. Ketiga, menabung sampah. Sampah plastik ini akan dikumpulkan dan dijual ke bank sampah induk. Hasil penjualan sampah plastik ini digunakan untuk pembelian kebutuhan anak ataupun sekolah. Keempat, mengurangi sampah plastik. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang menjadi perhatian dunia karena jumlahnya yang sangat banyak dan tidak dapat diurai secara langsung oleh bumi, sehingga keberadaannya mengganggu keseimbangan lingkungan. Sekolah mengambil peran dalam kampanye bijak penggunaan plastik tersebut dengan mengkampanyekan agar anak membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan gelas serta mangkok tahan lama, pelarangan penggunaan sedotan dan tempat makan styrofoam di kantin sekolah adalah upaya mencegah penggunaan kemasan sekali pakai. Kelima, pengelolaan sampah plastik. Dari terkumpulnya sampah plastik hasil dari sedekah sampah dan memilah sampah dapat diolah menjadi barang atau permainan yang dapat dimanfaatkan. Contoh kegiatannya, anak dapat menanam di pot bekas di kebun edukasi dan membuat timbangan dengan botol dan kardus. Keenam, kegiatan dengan orang tua. Salah satu bentuk kegiatan parenting dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah, tujuannya untuk menyamakan visi misi lembaga dalam membangun pendidikan karakter AUD yang peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain program nabung sampah, program lainnya adalah program Bawari, bawa wadah sendiri. Anak dan orang tua datang ke sekolah dengan membawa kotak makan dan tempat minum sendiri untuk meminimalisir sampah plastik. Kegiatan menabung sampah dan bawari wajib diikuti oleh orang tua anak, merupakan salah satu cara agar pembelajaran pengelolaan sampah dapat dimulai di lingkungan rumah. Bagaimana? Menyenangkan sekali bukan? Peduli dengan lingkungan dan mengelola botol bekas menjadi sebuah benda yang bermanfaat. Yuk ajak orang tua atau guru kamu di sekolah untuk praktik menanam tanaman dan merawatnya seperti yang ada di video ini ya. Selamat mencoba. Wow, ini di sekolahnya Ibu Siti Marini. Ibu Siti, ini sudah berapa lama ada program ini? TK Al-Firdaus itu berdiri dari tahun 2009, Bu. Dan kita mulai berkomitmen untuk fokus pada pendidikan lingkungan, terutama untuk memiliki kurikulum pengelolaan sampah itu pada tahun 2016. Apa yang waktu itu membuat, ayo kita buat kurikulum ini?
Sebenarnya berawal dari keprihatinan saya sendiri gitu ya, dengan para guru, kok sampah gitu ya, sampah ada di mana-mana, kemudian masyarakat terutama orang tua yang sepertinya sangat biasa membuang sampah di jalan, di sungai, dan karakter ini yang secara tidak langsung ditularkan kepada anak-anak melihat bahwa membuang sampah di jalan, di sungai itu hal yang biasa gitu. Dan saya merasa ini harus dirubah, rantainya harus diputus, dan lembaga pendidikan adalah yang paling utama bagaimana bisa memutus rantai itu. Memutus atau mengubah perilaku itu kan sesuatu yang butuh proses ya. Betul sekali. Itu bagaimana prosesnya? Jadi memang kendala, pasti kendala. Apa yang harus kami lakukan? Kebetulan waktu itu kami juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman pegiat lingkungan juga, ada bank sampah. Sebetulnya apa yang harus kami lakukan ketika mengelola sampah itu gitu, sharing banyak, ya membuat bank sampah itu. Walaupun sebenarnya kalau bank sampah itu hanya satu dari program itu, karena yang terpenting adalah mengajarkan, membiasakan memilah sampah. Sebenarnya ada presentasi itu di awal. Boleh dikeluarin juga. Nanti mungkin sambil ngobrol aja Bu. Jadi kita ada presentasinya menjadi backup datanya Karena banyak gitu. sekali Silakan. teman-teman dari lembaga yang bertanya sebenarnya langkah awal apa mengajarkan tentang pengelolaan sampah pada anak usia dini. Itu sering pertanyaan seperti itu sering dipertanyakan, dan seperti apa sih yang harus dilakukan sekolah? Nah, mungkin ada di page berapa nih Bu? Bisa di forward sekalian Ibu cerita juga seperti apa sih apa yang bisa dilakukan sekolah Kalau dan nggak salah di page 5 apa 4 gitu ya. di halaman kelima teman-teman panitia boleh? Ya. Nah, ini program-program yang kami lakukan sebenarnya karena yang awal itu adalah anak mengenal dulu dengan sampah, bisa memilah dulu gitu. Jadi sampah bisa didaur ulang ketika sudah bisa dipilah. Dan sebenarnya mudah, lebih mudah mengajarkan kepada anak-anak ketimbang kepada orang tua. Itu yang kami rasakan dan sudah kami alami gitu ya. Dan pemilahan sampah itu dimulai dari sekolah menyediakan tempat sampah berwarna. Next ada di Boleh next Masnya? di slide berikutnya. Jadi minimal sekolah punya 3 warna tong sampah, karena yang diedukasi adalah di sekolah. Kita pilih 3 warna, ada sampah organik yang paling banyak ada di sampah-sampah yang di sekolah gitu. Ada sampah kertas, sampah plastik, dan sampah organik, entah itu daun-daunan atau bekas makanan gitu ya. Itu minimal yang tong sampah yang harus ada di sekolah, karena nanti anak-anak dibiasakan untuk sudah memilah sampah sesuai dengan jenisnya, bukan lagi membuang sampah pada tempat sampah, tapi sudah menempatkan sampah pada tempat yang sesuai, dan itu setiap hari dibiasakan, karena bukan diajarkan tapi dibiasakan gitu. Kemudian yang kedua ada sedekah sampah. Jadi anak-anak sudah mengerti bahwa sampah itu bisa bermanfaat ketika mereka memasukkan ke yang kita buat ini ya, supaya lebih menarik ya, kayak semacam smile itu ya. Jadi anak-anak diajarkan, dibiasakan untuk ketika mempunyai botol bekas atau apa, masukkan ke dalam ini keranjang untuk sedekah, di mana hasil sampah tadi akan nanti dijual, dan hasil penjualan dari sampah tadi akan dibelikan alat-alat kebersihan dan lain sebagainya untuk sekolah gitu. Jadi konsepnya menyedekahkan barang yang sudah tidak dipakai menjadi yang lebih bermanfaat atau berguna gitu. Yang ketiga menabung sampah. Ini program andalan di sekolah kami, sekolah berbayar sampah. Jadi sampah ini bukan sampah dari sekolah tapi sampah dari rumah. Jadi orang tua ini dilibatkan. Di awal ini yang paling susah. Mungkin kita itu dulu, komunikasi dulu, sosialisasi dulu kepada orang tua
bahwa sekolah itu akan mendirikan bank sampah sekolah. Sampahnya dari mana? Sampahnya dari rumah. Jadi Ini di kalau rumah- sosialisasinya gimana tuh Bu? Pada orang tua? Orang tua ini enggak Nah, ini. apa sih ini Bu maksudnya? Nah, betul. Pendidikan Jadi memang sampah. di awal ketika memberitahu atau ke orang tua itu bukan tentang edukasi, tapi lebih ke nilai ekonomi, Bu. Jadi kalau orang tua itu kalau bicara, oh ini Ibu sampahnya nanti kalau dikumpulkan bisa jadi uang gitu. Itu lebih menarik ketimbang kita bicara tentang edukasi yang sampah tadi itu. Jadi lebih ke arah situ, lebih ke arah ekonomi bahwa sampah itu bisa menjadi berkah atau bisa menjadi nilai ekonomi. Karena setiap sampah yang sudah dipilah-pilah itu sebenarnya sudah mengandung nilai ekonomi. Next. Ini program kami namanya Bawari, bawa wadah sendiri. Jadi iya ada di video. Anak-anak dibiasakan untuk membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi sampah. Next. Dan ini pemanfaatan sampah untuk guru-guru diusahakan untuk membuat alat permainan edukatif dari sampah. Saya yakin guru-guru PAUD lebih kreatif lah, bisa memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih ini. Kemudian bahan karya anak bisa menggunakan sebenarnya tidak perlu susah-susah mencari, banyak sampah yang bisa digunakan ketika pembelajaran ya. Ya. Iya. Baik, ini karena kayaknya sebenarnya udah banyak yang pengen tahu lebih banyak lagi dari Bu Nuraini dan juga dari Ibu Siti. Saya undang nih dari teman-teman yang ada bergabung bersama kami di Zoom maupun yang datang bersama kami. Ibu selalu bertanya terus, nanti Ibu pasti dapat hadiahnya nih sebagai penanya terbaik. Silakan, boleh diberikan mikrofonnya. Parenting program bagaimana cara mengedukasinya? Sebenarnya awal-awal saja sih yang susah ya Bu ya. Awal-awal kita sosialisasi yang tadi saya sampaikan untuk orang tua lebih mengajak kepada bahwa sampah itu punya nilai ekonomi. Di awal-awal seperti itu gitu. Dan pada langkah-langkah berikutnya sebenarnya lebih mudah ketika mereka melihat ada perubahan yang lebih signifikan kepada karakter anak gitu, bahwa sekolah bersih itu enak loh, di rumah sampah sudah dikelola itu ternyata bagus loh gitu. Dan yang terpenting adalah komitmen dari PTK sendiri ya, pendidik dan tenaga pendidikan yang memang serius benar-benar ingin menerapkan itu gitu, mempunyai kurikulum pengelolaan sampah itu yang terpenting sih Bun. Jadi sekolah dulu, kepala sekolah dan guru-gurunya dulu punya visi misi yang itu gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ada ketegasan ke orang tua bahwa mereka harus mengikuti yang program di kita gitu. Karena tanpa ada aturan yang tegas, kadang orang tua tidak ini ya Bu ya, tidak mengikuti gitu. Jadi kita punya beberapa aturan yang di awal mau tidak mau harus mengikuti gitu. Dan lambat laun mereka akan sadar kok. Dan parenting itu bukan yang harus dijadwalkan sebenarnya, karena masalah untuk sampah itu setiap hari guru selalu mengingatkan orang tua untuk ayo lo ikut jaga kebersihan di sekolah dan lain Jadi sebagainya. setiap hari tuh sebenarnya Bu? Tidak dihususkan sih, walaupun ada jadwal-jadwal tertentu, tapi lebih kepada pembiasaan gitu. Jadi ketika kadang-kadang orang tua di awal-awal mereka ngobrol sambil nyampah gitu, dan kita, oh ibu ayo bareng-bareng malu sama anaknya gitu dan lain sebagainya. Jadi bukan terprogram, lebih ke itu sih ya, mengalir saja gitu. Iya. Kalau parenting pasti di waktu-waktu yang sudah disusun oleh sekolah gitu ya. Karena dari karakter sekolahnya juga betul, ya jadi jadinya. lebih ke karakter setiap hari pembiasaan gitu. Ya. Jadi mengajaknya juga memang harus dari hati ke hati ya Bun ya, bukan karena kadang-kadang kalau tidak seperti itu susah juga ya. Susah, harus leading by example juga ya Bu. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Zoom, dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow, oke, dari Nur Azizah Rasudu bertanyanya kepada PT Askrindo, ada nggak kerjasama dengan sekolah-sekolah PAUD di daerah pesisir?
terutama tentang pengelolaan sampah supaya bernilai ekonomi tadi. Terus kemudian dari Aceh, dari Ibu Ernawati, banyak perusahaan yang memproduksi wadah plastik, bagaimana Askrindo memfasilitasi keseimbangan pengurangan sampah dengan produksi wadah plastik dari perusahaan besar. Silakan Ibu. Izin Bu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi bahwa Askrindo ini memang aware terhadap apa yang disampaikan tadi mengenai sampah. Nah ini kita melakukan banyak edukasi, banyak lebih ke pelatihan-pelatihan. Jadi kalau bisa dibilang Askrindo ini sudah melakukan banyak edukasi kepada para guru-guru, tidak hanya di provinsi-provinsi besar, bahkan sampai ke daerah 3T. Nah di daerah 3T ini banyak sekali para guru-guru yang peduli, kemudian juga mereka banyak yang kalau di Jakarta itu punya APE-nya itu kan APE-nya bisa dibilang yang bagus gitu ya. Tapi kalau di daerah mereka bisa, kita edukasi sampai mereka tuh punya untuk alat peraganya itu dari alam. Jadi banyak sekali para guru-guru yang telah kita edukasi, terutama kita memang concern di guru-guru di daerah 3T. Seperti itu Bu. Baik. Baik, yang soal dengan perusahaan-perusahaan besar itu gimana ya? Maksudnya ini yang pertanyaan berikutnya, ada fasilitasi keseimbangan pengurangan sampah yang diproduksi oleh perusahaan besar. Mungkin itu tuh ini ya, jadinya kok bukan hanya tanggung jawabnya Askrindo aja itu ya kayaknya ya, seperti itu. Betul. Jadi bukan hanya tanggung jawab Askrindo, jadi Askrindo juga berkolaborasi dengan BUMN lain. Ya. Sampai kita juga melakukan misalnya kegiatan di kemarin ini Askrindo dengan holding kita IFG ini kita berkolaborasi membuat satu komunitas tempat sampah, kemudian juga memberikan sampah-sampah, dan di Labuan Bajo itu banyak banget yang kita berikan sampah, memberikan tempat sampah. Ya, baik. Jadi itu kita berikan, kemudian juga memberikan mobil VR untuk mengangkut sampah. Jadi banyak yang kita harus kerja sama perusahaannya yang lain ya, BUMN lain gitu ya di sini. Lain. Baik. Tapi kita juga memberikan bantuan itu. Baik. Ya. Oke, tadi kita lihat di presentasinya Mas Jeffrey yang di sesi pertama, Indonesia 2050 katanya bisa jadi kebanyakan plastiknya ya Mas ya daripada ikannya di lautnya. Nah, saya ingin tanya ke Bu Nuraini kemudian Ibu Siti, Indonesia, harapan untuk Indonesia di 2050 masing-masing dari Ibu seperti apa? Silakan Bu Nuraini dulu. Singkat aja satu kalimat. Baik, kita mulai dari sekarang. Jangan menggunakan plastik. Tolak plastik. Itu. Jadi mulai dari sekarang anak-anak kita hindari plastik. Itu yang nomor satu. Saya rasa itu. Baik, kalau Ibu Siti silakan. Karena saya di lembaga pendidikan, untuk lembaga pendidikan, ayo mulai sekarang mulai mengajarkan untuk peduli lingkungan dengan mengelola sampah. Jangan menunda gitu. Dan mengelola sampah dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita pulang nanti ke rumah masing-masing bisa mulai untuk paling tidak berubah karakternya untuk bisa menghargai lebih sampah. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan nanti makin banyak kerjasamanya dengan narasumber dan juga tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Acara saya kembalikan ke Revi, silakan. Turut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Marini selaku Kepala Sekolah Al-Firdaus. Oke, itu dia. Pastinya semoga tadi apa yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa pembentukan karakter anak usia dini yang tentunya perlu dan peduli dan cinta lingkungan menjadi salah satu pencapaian yang diharapkan dari pembelajaran paradigma baru. Dan semoga karakter baik ini dapat dirubah untuk seluruh anak-anak usia dini. Baiklah, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh para pemenang dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang telah hadir secara offline maupun juga online. Dan tentunya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Dan kami memohon maaf jika ada salah-salah kata dan segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada seluruh para yang terlibat pada hari ini. Untuk itu terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar edukasi penanganan sampah
plastik pada anak usia dini di Satuan PAUD. Akhir kata, saya Revi Utmajastra mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini memohon maaf jika ada salah-salah kata kembali kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Dan semoga Bapak Ibu enjoy, have fun. Dan saya Revi Utmajastra pamit undur diri. Jangan lupa salam sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.